إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bertemu kembali kita di Edumalji Education Malang Mengaji di program belajar bahasa Arab bersama dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bagian akhir dari fi'il-fi'il yang sejenis dengan kana, yang fungsinya sama dengan kana. Di bagian yang ketiga insyaallah kita akan menyebutkan di sini ada af'alul muqarabah warroja wasyuru'. Ini termasuk dari min akhwati, ya, bagian dari teman-temannya kana atau fi'il kana dan yang sejenisnya. Dalam arti apa? Dia memiliki isim kana persis dan juga memiliki khobar. Di sini ada af'al muqarabah warroja wasyuru'. Yang pertama adalah af'al muqarabah yang saling berdekatan atau kita artikan hampir-hampir. Seperti kada, kariba, ausyaka. Ini lil muqarabah. Contohnya misalnya kadal baitu yakhrubu. Di sini ada kada al baitu. Lihat, setelah kada dia ada isim kada. Sebagaimana kana dia membutuhkan isim kana, maka kada, kariba, ausyaka ini juga membutuhkan isim kana. Setelah kada ada isim marfu' yang masuk di pembahasan kita, yaitu bukan fa'il. Kita menyebutnya bukan fa'il dari kada, akan tapi isim kada. Kemudian yang membedakan dengan kana, kalau kana itu khobarnya bisa berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Sedangkan di af'al muqarabah warroja wasyuru' ini semuanya berbentuk jumlah fi'liyah dan harus dari fi'lun mudhari'. Tidak bisa kita mengatakan kadal baitu khariban. Ini mungkin kalau kita ganti kana. Akan tapi jika fi'ilnya kada dan teman-temannya lil muqarabah, maka yang benar adalah kadal baitu yakhrubu. Hampir-hampir saja rumah itu roboh. Hampir-hampir saja rumah itu roboh. Atau contoh yang lain, ausyaka. Misalnya masih dari lil muqarabah. Ya, ausyakatis sayyaratu. Misalnya tasdimun. Dari jumlah ini ausyakatis sayyaratu tasdimun. Lihat setelah ausyakat di sini ada isim marfu'. Dia bukan fa'il, akan tapi tetap isim ausyaka yushiku. Kemudian tasdimuni ini sebagai khobarnya berbentuk fi'il mudhari'. Ya, tetap dia membutuhkan isim dan khobar. Ya, maknanya ini hampir-hampir. Ausyakatis sayyaratu tasdimuni, hampir-hampir saja mobil itu menabrakku. Ya. Kemudian juga asa haro akhlaulako. Kalau ini maknanya adalah lirroja, untuk harapan, yaitu bisa kita artikan semoga. Ya, seperti asa haro akhlaulako. Kita membahas yang asa ini yang sering kita dengar. Meskipun asa ini juga maknanya berbeda-beda.
Ada yang dia persis seperti fi'il biasanya membutuhkan fa'il. Cuman yang dimasukkan di sini asa adalah fi'il yang teman-teman dari kana. Yang kita bahas di sini adalah asa yang fungsinya seperti kana dan fi'il-fi'il sejenisnya. Maka contohnya adalah misalnya asallahu an yarhamana. Lihat di sini asallahu adalah lafzul jalalah, dia isim marfu', tapi kita tidak mengatakan fa'il, akan tapi ini adalah isim asa. Ya, kemudian an yarhamana, nah ini berbentuk an masdariyah yang dia yaitu sebagai khobarnya. Meskipun boleh tidak memakai an. Asa ini kadang kita temui ada annya dan kadang tidak ada annya, an masdariyah. Asallahu an yarhamana atau asallahu yarhamuna. Asallahu yarhamuna. Ya, itu lirroja. Kemudian yang terakhir di sini ada syara'a, ansya'a, akhadha, tafiqa, ja'ala. Ini termasuk teman-temannya kana, tapi dia masuk ke af'alus syuru'. Ya, lisyuru'. Apa itu syuru'? Untuk permulaan. Untuk memulai suatu pekerjaan. Kita ambil contoh misalnya, sering mungkin kita dapati dalam takbir-takbir atau ungkapan-ungkapan bahasa Arab, kita dapati misalnya begini. Akhadhal mudarrisu yu'allimu tullabahu. Ya. Akhadhal mudarrisu yu'allimu. Kita lihat di sini ada perpaduan. Yang pertama fi'il madhi, kemudian ada isim marfu' mudarrisu yu'allimu. Ya, maka bagaimana posisi i'rabnya? Yaitu karena kita telah mempelajari af'al syuru' yang termasuk teman-teman dari kana dan fi'il-fi'il sejenisnya, maka kita katakan akhadha ini yaitu fi'il yang membutuhkan isim dan khobar. Dan ingat, kita ulangi sekali lagi, semuanya ini khobarnya harus berbentuk fi'il mudhari', yaitu yang berarti jumlah fi'liyah. Maka kita katakan akhadha, di sini ada isimnya dan di sini ada khobarnya berbentuk fi'ilun mudhari'. Ya, kita mengartikannya adalah akhadhal mudarrisu yu'allimu tullabahu. Berarti artinya adalah guru itu telah memulai mengajar, yaitu mengajar murid-muridnya. Atau guru itu memulai mengajar murid-muridnya. Jadi di sini artinya adalah bukan akhadha mengambil, akan tapi akhadha min af'ali syuru' yang artinya start, permulaan, memulai. Contoh yang lain misalnya kita ganti syara'a misalnya. Syara'a. Ya, syara'at tullab yadkhuluna al-ma'had. Ya, misalnya syara'at tullabu, di sini ada isim marfu sebagai isim dari syara'a. Yang syara'a ini adalah af'al syuru', yadkhuluna ini adalah khobarnya, al-ma'had sebagai maf'ulun bih. Kita mengartikannya syara'atul labu yadkhuluna al-ma'had, yaitu para murid memulai atau sudah mulai masuk ke pondok pesantren, ke ma'had. Ya, ini semuanya artinya adalah mulai atau start. Syara'a, ansya'a, akhadha, tafiqa dan ja'ala. Inilah fi'il-fi'il yang termasuk bagian dari akhwatu kana, dari af'al muqarabah, kemudian af'al roja dan af'al syuru' yang semuanya membutuhkan isim yang marfu' setelahnya, dan setelahnya yaitu khobar yang menjelaskan harus berbentuk fi'il mudhari' yang membedakan dengan kana dan teman-temannya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.